Halo guys, kembali lagi di channel Teraswi Channel. Nah, jadi di video kali ini itu aku bakal ngebahas soal sampai berapa lama sih kita bisa mining Ethereum. Mungkin yang nonton channel ini mungkin ada yang sedih dan juga mungkin ada yang seneng gitu kan ya. Kalau yang sedih itu dimana kita udah nggak bisa mining Ethereum lagi. Nah, kalau yang positifnya dimana para gamers itu bisa mendapatkan GPU dengan harga yang normal lagi. Ya, tapi kalau aku bisa dibilang, aku tipe orang yang sedih sih, karena kita udah nggak bisa mining Ethereum lagi dalam jangka waktu yang ntar aku sebutkan di dalam video ya. Pasti kalian udah pada denger kan, Ethereum 2.0. Ya, nah Ethereum 2.0 ini saat dia rilis sampai seterusnya, itulah di saat kita udah nggak bisa mining Ethereum lagi. Buat kalian yang nggak tahu apa sih bedanya Ethereum 1.0 sama 2.0, nah jadi itu bedanya gini guys. Kalau Ethereum 1.0 itu masih mengandalkan proof of work. Jadi yang selama ini kita mining ini itu masih mengandalkan proof of work. Dimana misal aku mau transfer 10 Ethereum ke orang B, dimana jalannya dari A ke B ini itu kayak ada jembatan gitu. Nah, jembatan inilah yang merupakan tujuan dari GPU kita, dimana GPU kita itu yang bertugas untuk memvalidasi transaksi-transaksi yang terjadi di dalam jaringan blockchain Ethereum. Semua GPU yang ada di dunia ini, itu semua tuh berlomba-lomba untuk memecahkan transaksi dari A ke B yang tadi aku udah sebutin, kayak contohnya itu ya. Jadi semua miner yang ada di dunia, itu semua tuh juga terpusat pada satu, yaitu Ethereum blockchain. Jadi, logikanya ya, semakin banyak orang yang mining, otomatis kita juga akan sedikit mendapatkan reward yang Ethereum kasih ke kita. Ngomongin soal reward, jadi setiap kita mecahin dari transaksi A ke orang B ini, itu Ethereum bakal ngasih 2 Ethereum ke masing-masing miner. Jadi kalian bayangin, misal miner di seluruh dunia ini, dia berlomba-lomba untuk memecahkan. Jadi reward 2 Ethereum yang dikasih ke kita, itu bakal dibagi-bagi atau di-share sejumlah yang kita keluarkan. Misal, kita mempunyai cuma 8 GPU sama 10 GPU, otomatis yang 10 GPU lebih banyak daripada 8 GPU. Nah, gitu logikanya ya. Terus, apa sih bedanya sama Ethereum 2.0? Nah, koinnya itu akan tetap sama, yaitu Ethereum. Tapi yang beda adalah sistem dari blockchain-nya itu sendiri. Di mana Ethereum 1.0 itu menggunakan sistem proof of work, di mana GPU kita memvalidasi, sedangkan Ethereum 2.0 dia tuh menggunakan proof of stake, di mana aset kita lah yang akan memvalidasi semuanya itu. Makanya, kalau misal biaya transaksi Ethereum 2.0 itu kedepannya bakal jauh lebih murah dibandingkan sekarang. Karena dia nggak perlu membayar reward lagi ke setiap miner. Jadi ya gitu, hardware GPU kita yang udah kita siapin dari dulu sampai sekarang akan berhenti mining Ethereum at all. Nah, pertanyaannya kapan? Menurut artikel yang aku baca-baca dari luar negeri sih, itu sekitar 1 sampai 1,5 tahun lagi. Jadi kita masih punya 1,5 tahun lagi itu maksimal buat kita mining sebanyak-banyaknya Ethereum. Tapi tenang. Jadi setiap orang tuh harus tenang dulu, jangan kayak wah ini gimana kita udah punya hardware-nya, kita udah beli mahal-mahal segala macam gitu kan. Jadi jawabannya adalah tenang dulu. Peralihan dari Ethereum 1.0 ke 2.0 itu masih lama banget. Ingat ya, masih lama. Jadi itu kayak nggak semena-mena kayak kita langsung besok langsung ganti, tapi dia tuh harus jalanin testing dulu lah, harus jalanin trial and error dulu, dan yang pasti itu masalah biaya, karena biaya expand dari Ethereum 1.0 ke 2.0 itu sangatlah besar. Jadi kita sebagai para miner, kita tuh harus bisa memanfaatkan momentum ini untuk kita mencari Ethereum sebanyak-banyaknya, untuk mining Ethereum juga sebanyak-banyaknya, selagi kita masih bisa mining. Jangan marah-marah dulu ya. Jadi kita harus sabar dulu. Nah, jadi aku mau jelasin lagi ya. Jadi kita mining itu nggak cuma Ethereum doang guys. Kalian jangan salah kaprah ya. Kalau misal kita mining, kita harus mining Ethereum. Nah, kalian jangan salah kaprah kalau kita mining Ethereum terus. Karena masih banyak banget koin alternatif yang kita bisa mining. Berdasarkan dari coindesk.com ataupun CoinMarketCap, itu juga mengatakan bahwa koin yang bisa di-mining itu lebih dari 400 jenis koin. Bayangin ya, lebih dari 400. Jadi hardware yang kalian punya sekarang itu bakal tetap berguna sampai beberapa puluh tahun lagi, atau mungkin paling lama 10 tahun ya, itu mungkin ya, sampai 10 tahun lagi. Yang pasti
kalian juga harus punya GPU yang minimal RAM-nya itu 4 GB aja lah. 4-6 GB itu udah minimal banget kalau mau kalian buat long term. Dan mining Ethereum itu nggak selalu yang paling profit ya. Sekarang aku mau ajak kalian buat flashback ke 2017. Di mana 2017 itu koin yang paling profit itu bukan Ethereum loh ya. Bukan Ethereum, tapi Electroneum atau ETN. Di mana koin ini itu dulu yang betul-betul hype banget yang bisa di mining. Tapi sekarang ETN ini udah mulai ditutup pada bagian blockchain-nya ini karena dia juga udah melakukan beberapa perubahan. Tapi pada eranya itulah yang paling profit. Bahkan kalian bisa lihat di sini profitnya tuh hampir menyetarai sama Ethereum yang sekarang. Jadi kalian bisa bayangin dong 2017 kalau kalian mining terus profitnya sama kayak sekarang. Jadi kan mending yang dulu kita bisa invest sampai sekarang. Nah, itulah yang ngebedain Ethereum itu nggak selalu profit. Oh ya, tadi aku lupa mention beberapa koin yang mungkin masih bisa kalian mining selain Ethereum. Nah, ini terkhusus buat kalian yang masih mempunyai GPU di bawah RAM 4GB ataupun RAM 4GB ya. Itu kalian bisa memakai Ethereum Classic ataupun Ravencoin ataupun Beam. Di mana Ravencoin ini itu ya bisa dibilang lumayan bagus dan ini kalau dilihat dari fundamentalnya ini lumayan bagus ya kalau yang Ravencoin. Kalau yang terakhir yang aku rekomendasiin yaitu Ethereum Classic, di mana Ethereum ini merupakan adiknya dari Ethereum yang kita main sekarang. Salah, maksudnya Ethereum Classic itu merupakan adiknya dari Ethereum sekarang. Dimana kalau misalnya kalian bisa mining Ethereum Classic, dia tuh kemungkinan bisa naik tuh lebih tinggi daripada yang Ravencoin ataupun yang Beam ini. Jadi kesimpulannya itu, selagi kita masih memiliki waktu, yaitu peralihan dari Ethereum 1 ke Ethereum 2.0, kita bisa memanfaatkan momentum-momentum ini. Dimana kita harus bisa mendapatkan di Ethereum sebanyak-banyaknya, sehingga nanti waktu Ethereum 2.0 dengan berbagai inovasi yang udah diluangkan pada Ethereum 2.0 ini, itu dapat membuat harga Ethereum menjadi meroket. Mungkin kalau berdasarkan hari ini tuh per tanggal 3 April itu harga Ethereum bisa mencapai $2.150 pada hari ini, yaitu mencapai all time high baru. Tapi kalau Ethereum 2.0 udah keluar, bisa meroket harganya, mungkin bisa sampai $5.000. Jadi Ethereum itu memiliki potensial lebih tinggi untuk naik daripada koin-koin lainnya. Tapi ini cuma opini pribadi ya. Misal kalian punya perbedaan pendapat atau perbedaan pikiran, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Dan di next video mungkin aku bakal bahas tentang EIP 1958. Ya, tentang EIP itulah, tentang peraturan atau regulasi EIP itu. Dan ya udah guys, sekian dulu video kali ini dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video aku. Semoga dengan kalian like dan subscribe aku menjadi lebih semangat lagi. Nah, ya udah guys. Bye bye. See you.